Selamat hari Minggu dan selamat beribadah Bapak Ibu jemaat sekalian. Pada hari ini Minggu Advent yang keempat, kita akan beribadah dengan dipimpin oleh Bapak Evangelis Abraham Tonapa, SSI MTH, dan dengan tema radikal, mengikut Yesus tak peduli berapapun harganya. Karena itu saya mengundang Bapak Ibu sekalian jemaat berdiri. Mari kita memulai ibadah ini dengan bangkit menyanyikan lagu PKJ 13, Kita Masuk Rumahnya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Ya, mari kita tahbiskan ibadah ini bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semuanya. Amin. Amin. Kita akan mendengarkan nats pembimbing yang diambil dari Mazmur 122 ayat 1 sampai 4. Mazmur 122 ayat 1 sampai 4. Aku bersukacita karena ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem, yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat, kemana suku-suku berziarah, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. Jemaat Bapak dan Ibu sekalian, silakan duduk kembali. Kita akan menyambut nats pembuka tadi dengan menyanyikan lagu PKJ 264, Apalah Arti Ibadahmu. Bila tiada rela
Ya, kita memasuki pengakuan dosa. Seminggu lamanya kita sudah berada di dalam kesibukan ataupun pekerjaan atau kegiatan kita sehari-hari. Sangat mungkin banyak di antaranya yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu mari kita coba membaca dari Mazmur 51 ayat 1 sampai 4. Mazmur 51 ayat 1 sampai 4 sebagai nats bagian kita untuk pengakuan dosa. Kasihilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam keputusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Saya memberikan 1-2 menit untuk kita bersama-sama mengambil doa pribadi kepada Tuhan. Kemudian saya akan tutup di dalam doa pengakuan dosa. Allah yang kudus, kami mengakui dosa-dosa yang kami lakukan, entah itu dosa pikiran, kata, ataupun perbuatan kami, yang seringkali kami tutup-tutupi, bahkan kami beri alasan-alasan pembenaran terhadap dosa-dosa itu. Tetapi di hadapan Engkau, Allah yang Maha Tahu, Maha Adil, tidak ada yang tersembunyi, dan setiap penyimpangan dari kehendak-Mu adalah dosa. Ya Allah, ampunilah segala kesalahan kami, kasihanilah kami menurut kasih-Mu yang besar, hapuskanlah dosa dan pelanggaran kami, ubah diri kami hari lepas hari, agar semakin menjadi serupa dengan Engkau yang adalah teladan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa, amin. Kita menyambut pengakuan dosa tadi dengan menyanyikan lagu dari NKB 21, Ku Diberikan Kidung Baru. Kita akan mendengarkan berita anugerah. Berita anugerah diambil dari Mazmur 103 ayat 1 sampai 4. Mazmur 103 ayat 1 sampai 4. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau
dengan kasih setia dan rahmat. Kita meresponi berita anugerah tadi dengan menyanyikan lagu PKJ 187, Ku Dengar Suara Yesus. Suara Yesus, Juru Selamatku memanggil, pikul salib ikutlah aku ikut Juru Selamat, aku ikut Juru Selamat, dan kemanapun langkahnya, aku ikut Tuhanku. Dia berikan kekuatan, Dia berikan kekuatan dan mahkota kemuliaan. Dia selalu ikut sertaku. Ku ikut Juru Selamat, aku ikut Juru Selamat, dan kemanapun langkahnya, aku ikut Tuhanku. Kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru, karena itu saya jemput jemaat untuk bangkit berdiri. Petunjuk hidup baru diambil dari Mazmur 25 ayat 8-9. Mazmur 25 ayat 8-9. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan, karena itu saya jemput Bapak Ibu jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Mengikut Yesus Keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku.
Mari kita berdoa, mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuntun kami ya Allah, supaya kami bisa mengerti firman-Mu dan pakai firman-Mu untuk menuntun kami di dalam menjalani hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Pakai hamba-Mu yang lemah, biarlah Engkau berkenan memakai dan memberkati dia, supaya setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan melaluinya diberkati, dikuatkan, dan terus-menerus dibaharui imannya dengan firman Tuhan yang disampaikannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita pada kali ini bertemakan radikal, mengikut Yesus berapapun harganya. Nats yang akan kita renungkan diambil dari Lukas 14 ayat 25 sampai yang ke-35. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau-kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, 'Orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya.' Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak mau melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita kali ini adalah radikal. Kata radikal memang cukup marak beberapa waktu terakhir, tetapi memang dengan nuansa yang negatif. Kedengaran sebagai sebuah hal yang buruk, yang jelek. Tetapi justru kita sebagai orang Kristen, kita harus radikal. Mengapa? Kata radikal, saudara, berasal dari kata radik dalam bahasa Latin yang artinya adalah akar. Menjadi Kristen yang radikal berarti menjadi Kristen yang berakar kuat, sehingga tidak mudah goyah. Kenyataan yang terjadi di dalam kekristenan, memang kalaupun ada pertumbuhan jemaat, ternyata yang terjadi adalah grow without depth, istilahnya, yaitu maksudnya adalah bertumbuh tanpa mengalami kedalaman, dangkal sekali imannya, sehingga gampang terombang-ambing. Bahkan beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan kiriman link video YouTube oleh seorang rekan hamba Tuhan, di mana isinya adalah kesaksian seorang muda yang dulunya adalah hamba Tuhan dari sebuah gereja besar. Kini dia sudah pindah agama dan dia menyampaikan kesaksiannya di rumah ibadat dari pemeluk agama yang bersama-sama dengan dia, di agama dia yang baru. Beberapa orang di grup WA saya yang mendapatkan video itu juga sangat sedih melihat kok bisa ya seorang lulusan sekolah teologi yang mungkin cukup ternama di Indonesia, hamba Tuhan yang sudah bergelut berkhotbah di mana-mana, kok bisa orang seperti dia pindah agama? Jadi saudara, kita harus menjadi seorang Kristen yang radikal. Seperti apakah Kristen yang radikal itu? Menjadi orang yang bersedia mengikut Yesus berapapun harganya. Kristen yang radikal, yang pertama adalah mencintai Yesus di atas segala-galanya. Di dalam Lukas 14 ayat 26,
Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Kalimat Yesus ini bukan maksudnya mengajak kita untuk melanggar perintah keempat dari dasar titah, yaitu kita harus menghormati orang tua kita, ayah dan ibu kita. Kalimat ini bukan maksudnya untuk melanggar hukum kasih yang justru Yesus tekankan, kasihilah sesamamu. Melainkan dalam hal ini Yesus mengatakan bahwa kita harus lebih mencintai Yesus dibandingkan dengan apapun dan siapapun. Kenapa? Karena seringkali cinta atau kasih terhadap pekerjaan, terhadap pacar, pasangan, membuat kita melanggar perintah Tuhan, membuat kita jatuh dalam dosa, membuat kita bahkan bisa meninggalkan Tuhan. Dan hamba Tuhan yang barusan saya ceritakan kisahnya, dia pindah agama karena menikah dengan perempuan agama lain. Satu hal yang menyedihkan. Dan inilah yang disoroti Yesus. Bersediakah engkau mencintai aku melebihi daripada cintamu kepada siapapun dan apapun? Yang kedua, seorang Kristen yang radikal berarti seorang yang bersedia menderita, bahkan mati demi Yesus. Lukas 14 ayat 27, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Kata salib, pikul salib. Salib merupakan hukuman mati yang paling hina yang diterapkan oleh pemerintahan Romawi, di mana sang terhukum ini akan memikul salibnya, pikul palang salibnya itu, dan di sana dia akan dihina, diludahi, dilempari telur busuk ketika dia memikul salib dari tempat penyiksaan sampai kepada tempat penyalipan. Dan ketika nantinya dia digantung di kayu salib, dia ditelanjangi benar-benar tanpa pakaian, sehingga dia mati dalam kondisi memalukan. Berarti saudara, dalam hal ini kita ditantang untuk bersedia tidak malu sebagai orang Kristen, bersedia menderita sebagai orang Kristen, bahkan bersedia mati demi Yesus. Memang tidak setiap kita berada dalam situasi mati demi Yesus, mati karena iman kita, tetapi apakah kita bersedia untuk tidak malu sebagai orang Kristen? Teman saya dulu ketika saya masih SMA, dia ketika kebaktian gak pernah bawa Alkitab. Awalnya saya bingung dan bertanya, kok sebegitunya ya gak mau bawa Alkitab? Kemudian setelah saya lihat, dia punya tas yang jaring-jaring, tas dari jaring-jaring, sehingga isi tas itu akan kelihatan dari luar. Nah, setelah saya coba tanya-tanya, akhirnya dia ngaku dia nggak mau bawa Alkitab karena kalau dia taruh di dalam tasnya itu akan kelihatan Alkitabnya. Nah, dia malu ketahuan sebagai seorang Kristen. Dia takut nantinya kalau orang tahu dia Kristen, yang lain tidak mau bergaul dengan dia, tidak mau deketin dia, dia mengalami relasi yang sulit dan lain sebagainya. Nah, jadi saudara, bersediakah engkau mengalami kesulitan sebagai seorang Kristen? Birokrasi dipersulit, ngurus KTP dan seterusnya, menjalankan usaha dibatasi, relasi dijauhi dan lain sebagainya. Bersediakah engkau menanggung itu demi Yesus? Yang ketiga, orang Kristen yang radikal artinya seorang yang mengatakan Yesus lebih berharga dari yang lain. Lukas 14 ayat 33. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Ketika di sini dikatakan tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, melepaskan. Ketika seseorang melepaskan sesuatu, di saat yang sama ia mendapatkan sesuatu. Ambil contoh ketika kita misalnya merogoh toples yang berisi biskuit. Ketika kita berhasil mendapatkan biskuit itu, kadang-kadang yang terjadi adalah kita nggak bisa mengeluarkan tangan kita dari toples atau dari kaleng biskuit itu. Kenapa? Karena kita sedang memegang biskuit. Bagaimana caranya kita bisa
keluarkan tangan kita dari toples atau kaleng biskuit tersebut? Jawabannya adalah melepaskan. Melepaskan maka mendapat. Melepaskan biskuit yang ada di tangan kita, maka kita mendapat kebebasan. Bersediakah engkau melepaskan hal-hal yang membebanimu selama ini untuk kamu bisa mengikut Yesus? Kadang-kadang ada hal-hal yang mengganjal kita, misalnya hobi, kecanduan. Bukan maksudnya kita tidak boleh memiliki hobi, tetapi ini satu pengalaman yang saya lihat dari satu kawan. Dia hari Minggu gak pernah ke gereja. Kenapa? Karena dia hari Minggu bermain tenis dengan koleganya. Kalau dia tidak melakukannya, dia akan kehilangan kesempatan pekerjaan, dia akan mengalami relasi yang mungkin jauh, dan lain sebagainya. Gak pernah ke gereja tiap hari Minggu karena harus main tenis. Nah, saya tidak melarang untuk dia main tenis, tetapi bisakah dia lakukan itu di hari lain atau di jam yang lain? Nah, jadi saudara, kadang-kadang itu kita punya kesenangan-kesenangan yang justru akhirnya apa? Membuat kita tidak taat kepada Tuhan, membuat kita lebih lemah dan tanda kutip lebih tidak peduli dengan Tuhan. Nah, justru dalam hal ini, bersediakah kita untuk menaati Tuhan meskipun harus meninggalkan hal-hal tertentu dalam kehidupan kita? Kebiasaan-kebiasaan lama kita, dosa-dosa kita yang mungkin menyenangkan, dosa-dosa favorit kita, bersediakah kita lepaskan itu supaya kita bisa lebih bertumbuh lagi kerohaniannya, supaya kita bisa lebih lagi taat kepada Tuhan? Seperti apakah situasi yang dihadapi Yesus ketika dia menyampaikan kalimat-kalimat tadi? Di dalam Lukas 14 ayat 25, pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Artinya ketika Yesus menyampaikan 3 kalimat tadi yang barusan saya bagikan kepada kita semua, waktu itu orang banyak berduyun-duyun mengikuti Yesus. Yesus punya banyak penggemar. Siapa sih yang tidak suka dikagumi dan disukai? Siapa yang tidak suka banyak penggemarnya? Semua orang pingin. Tetapi Yesus justru memberikan kalimat-kalimat yang sedemikian keras yang bisa membuat para penggemarnya meninggalkan dia. Kenapa Yesus lakukan itu? Lukas 14 ayat 34-35 menjadikan jawabannya. Dikatakan garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Artinya, yang Yesus pentingkan adalah kualitas. Garam itu asin. Kalau garam tawar, meskipun namanya garam, dia tidak akan ada gunanya. Jadi seorang Kristen yang tidak radikal tidak akan memberikan manfaat apa-apa, tidak akan memberikan dampak apa-apa bagi sekitarnya, tidak memberikan terang Kristus bagi lingkungan. Yang Yesus pentingkan adalah kualitas, bukan sekedar kuantitas, bukan sekedar jumlah banyak yang tiba-tiba karena tantangan satu lain hal akhirnya meninggalkan dia. Yang Yesus pentingkan adalah mungkin orang itu sedikit jumlahnya tetapi kualitasnya tinggi. Jadi saudara, Yesus menginginkan orang-orang Kristen yang berkualitas, dan orang-orang itu dirindukan ada di gereja kita. Orang-orang yang mencintai Yesus di atas segala-galanya, orang-orang yang bersedia menderita demi Yesus, orang-orang yang menghargai Yesus di atas segala-galanya. Nah, Yesus dalam hal ini memberikan pesan buat orang-orang banyak tadi. Yesus bilang di dalam ayat 28-32 melalui perumpamaan tentang orang yang membangun menara atau yang hendak pergi berperang dengan pasukannya. Intinya Yesus berpesan, hitung dulu harganya sebelum kamu bayar harganya. Hitung dulu, sanggup nggak kamu membangun menara? Hitung dulu, sanggup nggak kamu menang perang? Hitung dulu, pikirkan, pertimbangkan baik-baik, sanggupkah kamu mengikut Yesus? Pikirkan 3 hal tadi. Nah, ada satu kalimat yang menarik. To accept Christ costs nothing, to follow Christ costs everything. Saya terjemahkan. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sehingga kita diampuni dosanya, diselamatkan dan masuk surga,
Kita tidak perlu bayar apa-apa karena kita memang tidak sanggup membayarnya. Yesus yang membayarnya dengan dirinya. But to follow Christ costs everything. Untuk mengikut Yesus mengorbankan segala-galanya. Jadi memang mengikut Yesus tidak mudah, harganya mahal. Jadi kalau engkau saudara ingin menjadi pengikut Yesus yang radikal, pikirkan baik-baik, jangan sampai menyerah di tengah jalan. Pertanyaannya, apa rahasianya untuk akhirnya kita bisa menjadi orang yang radikal? Jawabannya adalah siapa Yesus buat kita. Inilah yang menjadi kuncinya. Hanya orang yang menyadari siapa Yesus, hanya orang yang menyadari apa yang sudah dilakukan Yesus buat dia, yang akan sanggup menghargainya dan bahkan bersedia memberikan hidupnya untuk Yesus. Siapakah Yesus buat kita? Apakah dia pribadi yang begitu mulia, terhormat buat kita, sehingga dia pantas menerima seluruh diri kita? Sadarkah kita bahwa dia pribadi yang begitu mulia, terhormat, suci, kudus ini? Pribadi ini yang adalah Allah ini, yang adalah pencipta kita, dia malah mengorbankan dirinya untuk kita. Hanya orang yang telah mengalami disentuh hatinya oleh cinta dan pengorbanan Kristus yang akan bersedia bayar harga dalam mengikut Yesus. Oleh karena itu saudara, melalui firman Tuhan pada hari ini, apakah engkau menyadari keberhargaan Yesus? Betapa mulianya, betapa indah dan agungnya pengorbanan dia buat kita. Kalau iya, engkau pasti akan dikuatkan untuk mengikut Yesus. Sebagai penutup dari renungan saya mengutip kalimat doa dari David Platt. Dia katakan, "My prayer is that people will see that following Jesus costs you everything you are and everything you have." Doa saya adalah bahwa agar orang bisa melihat bahwa mengikut Yesus itu membuatmu harus membayarnya dengan segala yang ada padamu dan apa yang kamu miliki. And my prayer is that people will see that Jesus is worth it. Dan doa saya adalah bahwa orang akan melihat bahwa Yesus pantas menerimanya. Biarlah melalui penyerahan diri kita kepada Yesus, orang bisa menghargai dan meninggikan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, tolong kami untuk terus menyadari siapa Yesus buat kami, seberapa berharga dia, apa yang dia sudah lakukan buat kami ketika dia datang ke dunia menjadi manusia, lahir di kandang domba, menerima penghinaan dari banyak orang. Ia lakukan untuk kami bisa mengalami pengampunan dan keselamatan. Tolong kami untuk menghargainya, dan ini akan menjadi tenaga buat kami untuk bersedia menjadi orang Kristen yang radikal. Mampukan kami ya Tuhan untuk menjadi orang Kristen yang radikal di tengah-tengah zaman yang bobrok ini. Saat ini kami mau berdoa untuk jemaat kami yang usia lanjut, baik itu Ibu Grace Widya Atmaja, Ibu Darmi, Ibu Noni Rahman, Bapak dan Ibu George Tumiwa, Pak Iwan Gunawan, Bapak Jerry Ajusman dan Ibu, Bapak Siman Juntak, Bapak Tabrani dan Bapak Chandra. Ya Allah, di usia mereka yang sudah lanjut, di satu sisi kami bersyukur Engkau anugerahkan umur yang panjang, tetapi kami juga memohon Tuhan yang jaga dan topang mereka, khususnya kesehatan mereka, terlebih di masa-masa pandemi ini. Lindungi mereka, pelihara mereka, pakai juga anak dan cucu mereka untuk mereka bisa mengalami cinta, kasih dan perhatian dari Tuhan, sehingga itu membuat mereka hidup dengan penuh sukacita. Kami juga berdoa untuk jemaat yang sedang dalam pemulihan, baik Ibu Enita Sofia, Ibu Oili Suhendro. Tuhan, Engkau yang terus anugerahkan pemulihan, sehingga mereka berangsur-angsur sembuh dan sehat kembali untuk bisa melayani Tuhan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan mereka. Inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Kita akan memberikan pengakuan iman rasuli kita, karena itu saya undang Bapak Ibu Jemaat untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama dengan orang-orang percaya di segala abad dan tempat kita mengatakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita memasuki bagian persembahan, dan Bapak Ibu sekalian boleh memberikan persembahannya lewat rekening yang tertera di samping, dan kita akan berdoa agar persembahan ini dapat dipergunakan untuk memperluas kerajaan sorga melalui gereja kita, Gereja Pok Tomang. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Warta jemaat pada minggu ini, firman Tuhan di minggu Advent keempat, tanggal 20 Desember 2020 telah dilayani oleh Evangelis Abraham Tonapa, SSI MTH. Segenap persekutuan mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanannya. Tuhan memberkati baik pelayanan maupun segenap keluarga. Firman Tuhan pada kebaktian minggu Advent kelima, minggu tanggal 27 Desember 2020, akan dilayani oleh Evangelis Doni Ishak M. Div. Marilah kita berdoa untuk persiapan dan pelayanannya dan bersama-sama menghadirinya. Kita masuk di dalam penghujung dari ibadah kita. Karena itu saya undang Bapak Ibu Jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu PKJ 274, Pakailah Waktu Anugerah Tuhanmu. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Jangan menyia-nyiakan waktumu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Sebentar lagi kita akan menyelesaikan ibadah kita pada hari ini. Kita akan kembali kepada aktivitas kita masing-masing, dan kita hendak menjadi saksi Kristus di mana Tuhan tempatkan kita.
Oleh karena itu, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita berdoa. Kami bersyukur kalau kami masih bisa beribadah sampai hari ini. Dan biarlah kami dimampukan menjadi orang-orang Kristen yang radikal, yang mencintai Kristus di atas segala-galanya, yang bersedia menderita demi Kristus, yang menghargai Kristus di atas segala-galanya. Dan itu akan terlihat dari pilihan-pilihan hidup kami. Itu akan terlihat bagaimana di dalam dinamika relasi kami dengan orang lain. Kami belajar untuk mengampuni seperti Kristus, meskipun itu akan membuat kami sakit. Kami bersedia untuk menjadi orang berintegritas, meskipun itu akan menjadi tidak mudah buat kami. Oleh karena itu, di tengah-tengah tantangan yang kami hadapi, satu hal yang kami mohon. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami senantiasa, mulai hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Maranatha, 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 Maranatha. Ibadah selesai, jemaat dipersilakan duduk dan mengambil saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.